Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada beliau Ibu Dr. Zulfa Ismawati MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Kuantitatif dan teman-teman semuanya yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan tugas UTS kali ini dengan keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Saya di sini akan menyampaikan tugas UTS dengan judul Karakteristik Penelitian Kuantitatif dan Perspektif Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Sebelum kita menuju ke pembahasan, alangkah baiknya kita pelajari dulu, kita cari dulu apa artinya karakteristik itu. Nah, arti karakteristik menurut KBBI ialah tanda atau ciri yang dapat digunakan sebagai mengidentifikasi sesuatu yang khas, atau bisa kita sebut juga untuk membedakan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian selanjutnya kita membahas apa saja sih yang menjadi karakteristik dalam penelitian kuantitatif. Menurut Jason dan kawan-kawan, yang menjadi karakteristik penelitian kuantitatif itu yang pertama ada menguji hipotesis. Di sini maksud dari menguji hipotesis ini nanti hipotesis ini bisa diterima atau ditolak ya. Apa itu hipotesis? Hipotesis merupakan dugaan sementara atau jawaban sementara dari peneliti. Nah, fungsinya apa dugaan sementara ini? Gunanya untuk mengajukan pertanyaan gunanya itu untuk mengajukan pertanyaan dalam suatu permasalahan yang telah kita akan angkat. Selanjutnya yaitu dalam karakteristik penelitian kuantitatif adalah untuk menghasilkan penelitian yang generalisasinya itu valid. Di sini valid secara internal dan eksternal. Nah, valid secara internal dan eksternal ini hanya untuk penelitian eksperimen. Kemudian yang menjadi karakteristik yang ketiga yaitu kita menguji sebab akibat antara variabel yang diukur. Di sini kita bisa mengambil contoh sebab dan akibat. Misalnya sebabnya yaitu motivasi berprestasi dan akibatnya yaitu kemampuan berbahasa Inggris. Jadi di sini ada hubungan sebab akibat yang akan menjadi variabel yang akan diteliti oleh peneliti selanjutnya. Kemudian yang menjadi karakteristik penelitian kuantitatif ialah analisis datanya itu menggunakan statistik. Selanjutnya, analisis datanya itu dilakukan setelah semua data-datanya terkumpul. Jadi di sini setelah semua data yang kita peroleh dari lapangan terkumpul, setelah itu kita dapat melakukan analisis data. Selanjutnya yaitu yang dikaji itu adalah hubungan antara sejumlah variabel. Nah, pertanyaan dalam kuantitatif itu yang spesifik yang menjadi rumusan masalah yang akan diangkat oleh peneliti. Selanjutnya kita membahas paradigma kuantitatif positivistik, di mana paradigma ini diartikan sebagai pola pikir yang menunjukkan hubungan antara variabel yang akan diteliti, sekaligus menjadi jenis
dan jumlah rumusan yang akan dijawab atau yang perlu dijawab melalui penelitian. Selanjutnya kita akan membahas tokoh-tokoh dalam paradigma kuantitatif positivistik. Ada David Hume, dan yang kedua ada John Locke, dan yang ketiga ada Berkeley. Selanjutnya kita akan membahas lingkup penelitian. Nah, di sini ada lingkup wilayah penelitian keilmuan sosial, ada masyarakat dan kebudayaan, ada peranata masyarakat, kelompok, dan yang keempat ada individu. Nah, di sampingnya itu kan ada lingkaran dengan tulisan tampak, dapat diamati, dapat dikonsepkan, dan dapat diukur. Nah, keempat lingkup wilayah penelitian dari masyarakat dan kebudayaan sampai individu tersebut, itu keempatnya yang bisa menjadi ruang lingkup penelitian dan harus tampak, dapat diamati, dapat dikonsepkan, serta dapat diukur. Kemudian ada format penelitian kuantitatif. Di sini dilihat dari pendekatannya, ada dua, ada penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Kita membahas penelitian kuantitatif dibagi menjadi dua, yaitu ada deskripsi dan yang kedua ada eksplanasi. Dan yang deskripsi itu dibagi menjadi studi kasus dan survei. Dan yang kedua ada eksplanasi, dibagi lagi eksplanasi survei dan eksplanasi eksperimen. Kemudian untuk format penelitian kuantitatif yang eksplanasi itu yaitu untuk menjelaskan sesuatu generalisasi sampel terhadap populasinya atau menjelaskan hubungan antara perbedaan satu dengan pengaruh lainnya dalam variabel yang berbeda. Selanjutnya kita akan membahas perspektif penelitian kualitatif dan kuantitatif. Nah, kalau kualitatif itu berfokus dalam mengembangkan teori, sedangkan yang kuantitatif itu untuk menerangkan teori di populasi dan sampel. Selanjutnya membahas tentang perspektif penelitian kuantitatif dan kualitatif. Yang pertama ada memandang objek sebagai sesuatu yang dinamis, karena setiap aspek tentunya memiliki satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Nah, kemudian ini misalnya kita ingin meneliti sebuah mobil. Kalau di kuantitatif itu dapat meneliti mesin, bodinya, atau bannya saja, hanya aspek-aspek tertentu. Namun, jika di kualitatif itu peneliti akan bisa meneliti semua hubungan antara satu dengan yang lain, serta peneliti bisa mengerti atau meneliti bagaimana kinerja suatu mobil tersebut. Selanjutnya ini misalnya ada hubungan peneliti dengan yang diteliti. Nah, kalau di kuantitatif itu menyebarkan kuesioner. Peneliti itu hampir tidak mengenali siapa yang mengisi angket tersebut. Jadi antara responden dan peneliti itu tidak saling mengenali, tidak saling mengetahui. Kalau di kualitatif itu sebaliknya, kan biasanya menggunakan metode wawancara, observasi, dan lain-lain. Nah, karena itu peneliti harus mengenal dan mengetahui siapa respondennya, supaya data yang telah diambil itu lebih banyak didapatkan. Karena kalau kita sudah dekat, kita sudah kenal dengan responden kita, di kualitatif tersebut kita akan mendapatkan banyak data. Kemudian itu ada hubungan antara variabel. Misalnya jika di kuantitatif itu adalah sebab akibat. Nah, muncul variabel independen atau variabel bebas dan variabel dependen atau variabel terikat. Misalnya ini contohnya, pengaruh iklan terhadap nilai penjualan. Nah, kalau di kuantitatif semakin tinggi iklannya atau banyaknya
iklan yang ditayangkan dalam suatu media tersebut, maka semakin tinggi pula juga nilai penjualan yang didapatkan. Kemudian untuk yang di kuantitatif, untuk di kualitatif itu sendiri itu bersifat kaulistik atau lebih menekankan kepada proses. Misalnya juga tadi contohnya seperti iklan tersebut. Intinya seperti kebalikan dari kuantitatif tersebut. Nah, di sini lebih jelasnya kita ada tabel untuk membedakan antara penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Di sini ada beberapa aspek yang dapat kita amati bahwa penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif itu mempunyai perbedaan yang sangat spesifik. Mulai dari bentuk data, metode, sifat, jumlah sampel data, bahkan dalam penggunaannya juga berbeda. Nah, untuk itu, untuk teman-teman, jika ada pertanyaan, manakah yang lebih sulit dari kualitatif dan kuantitatif? Jawabannya itu tidak ada yang sulit, tidak ada yang mudah, karena itu tergantung apa yang kita butuhkan saat di lapangan dan apa yang kita akan teliti. Nah, jika ada pertanyaan lagi, yang baik itu yang kuantitatif atau yang kualitatif? Nah, jawabannya itu sama-sama baik. Dan yang buruk itu bagaimana? Yang buruk itu yang gak mau meneliti, yang julid sama orang yang terus produktif yang mau meneliti. Cukup sekian dari saya. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.